Hai rekan-rekan mahasiswa, kita akan membahas materi tentang pengelolaan rapat. Sebelum masuk ke materinya, kita akan mengetahui dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membuat surat undangan rapat, susunan acara, rencana anggaran dan belanja rapat, daftar hadir, serta notulen rapat dengan kalimatnya sendiri. Kemudian, menerapkan prosedur pengelolaan rapat atau pertemuan secara offline dengan teliti dan cermat sesuai prosedur organisasi. Dan menerapkan prosedur pengelolaan rapat atau pertemuan secara online dengan teliti dan cermat sesuai prosedur organisasi. Rapat sendiri merupakan pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan satu tujuan. Rapat juga dapat diartikan sebagai media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka yang sering diselenggarakan atau dilakukan oleh banyak organisasi, baik itu swasta ataupun pemerintah. Dan rapat sering dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk menyatukan pemikiran guna melaksanakan urusan tertentu. Selanjutnya, tujuan rapat. Yang pertama, menyampaikan informasi secara langsung agar tidak terjadi salah persepsi. Yang kedua, mendapatkan masukan dalam menyelesaikan masalah besar. Yang ketiga, melibatkan orang dengan keahlian tertentu untuk mencari solusi. Keempat, membangun kerjasama dan sikap yang diinginkan dalam tim. Kelima, menyampaikan keluhan atau masalah yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Keenam, memberikan motivasi dan semangat kerja. Dan yang terakhir, mengambil keputusan berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Selain tujuan rapat sendiri juga memiliki persyaratan loh. Yang pertama, tujuan rapat yang jelas, menentukan tanggal dan waktu rapat, tempat rapat yang sesuai, menyiapkan konsumsi peserta, media rapat yang sesuai, menyampaikan materi yang jelas dan mudah dimengerti, dan membuat notula rapat. Selanjutnya kita masuk ke jenis rapat. Yang pertama ada rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan juga rapat perundingan. Tidak hanya jenis rapat juga memiliki sifat. Yang pertama, rapat resmi atau formal. Yang kedua, rapat tidak resmi atau informal, rapat terbuka, dan juga rapat tertutup. Kemudian kita masuk ke jangka waktu rapat. Pertama, kita mempunyai jangka waktu rapat mingguan, kemudian rapat bulanan, kemudian rapat semesteran atau per 6 bulan, dan juga rapat tahunan. Selain waktu, rapat juga memiliki frekuensi. Yang pertama, ada frekuensi rapat rutin, dan yang kedua, frekuensi rapat insidental atau tidak terjadwal. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh dari surat rapat. Contoh susunan acara rapat. Susunan acara biasanya dimulai dengan pembukaan, diikuti oleh pembacaan notula sebelumnya, laporan dari peserta, diskusi, dan penutup. Setiap bagian harus jelas dan terstruktur untuk memastikan semua topik dibahas dengan baik. Contoh undangan rapat. Undangan rapat harus mencakup informasi penting seperti waktu, tempat, dan agenda rapat. Hal ini penting untuk memastikan semua peserta dapat hadir dan mempersiapkan diri. Contoh rencana anggaran biaya rapat. Rencana anggaran harus mencakup semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan rapat, seperti sewa ruangan, konsumsi, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Anggaran yang jelas membantu dalam pengelolaan sumber daya. Contoh notula rapat. Notula yakni mencatat semua poin penting yang dibahas, keputusan yang diambil, serta tanggung jawab yang diberikan kepada peserta. Format notula bisa berupa catatan harfiah atau ringkasan sesuai kebutuhan. Baiklah, itu tadi materi mengenai pengelolaan rapat. Semoga dapat bermanfaat dan salam mahasiswa.